Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Suci. Kita akan belajar tentang sel elektrolisis, bagian dari elektrokimia. Mari kita simak bersama-sama sampai selesai. Sel elektrolisis. Di dalam sel elektrolisis, kita akan belajar tentang elektrolisis di mana katoda, anoda itu akan berbeda dengan sel volta. Di dalam elektrolisis, di katoda itu akan terjadi reduksi. Ini ada pada elektroda negatif. Sedangkan di anoda akan terjadi oksidasi terdapat pada elektroda positif. Nanti kita akan belajar juga perbedaan antara larutan dengan lelehan. Kita sampaikan dulu, larutan itu adalah ada airnya. Misalkan kita kasih contoh. Kita punya dalam gelas kimia air 100 ml, kemudian kita berikan garam. Kemudian kita aduk. Itu namanya larutan garam dapur. Kalau ada lelehan atau leburan, bisa juga namanya cairan, ini tanpa air, jadi tidak ada airnya. Tanpa air, tidak ada airnya. Garam kemudian kita panaskan sampai meleleh, itu namanya tidak ada airnya. Nah, kita akan belajar seperti itu. Mari bersama-sama. Untuk contoh yang pertama ada larutan NaCl dengan elektroda PT. Yang akan kita perhatikan adalah ini ada larutan itu ada airnya. Kemudian elektroda PT itu adalah elektroda yang inert. Selain PT ada CPTAU. Kalau dia inert maka dia tidak ikut bereaksi. Jadi pertama kita ionkan dulu NaCl. Akan kita ionisasi menjadi Na+ tambah Cl-. Nah, Na+ ini adalah kation, dia akan terdapat di katoda. Tadi di katoda tadi terjadi reduksi, kemudian elektrodanya negatif. Kalau reduksi, elektronnya harus sebelah kiri. Seperti aturan yang sudah kita sampaikan, yang sudah pahami, Na itu ada pada golongan 1A. Kalau golongan 1A, maka dia yang mengalami adalah air. Air kalau di katoda itu menjadi air, karena dia reduksi, maka dia menerima elektron, akan menjadi H2 dan 2OH-. Ini yang terjadi di katoda. Sementara yang terjadi di anoda adalah Cl-nya sendiri. Karena dia ada di golongan 7A, maka kalau Cl- akan menjadi Cl2, ini harus diatomik. Karena di sini 2, maka di sini 2, dia akan melepaskan 2 elektron. Jika pertanyaannya, tuliskan reaksi elektrolisis di katoda dan anoda sudah selesai. Tapi andaikan mau diselesaikan reaksi secara utuhnya, maka kita akan mencoret dulu. Elektronnya ini udah sama, berarti bisa dicoret. Maka hasil elektrolisisnya adalah ini. Nih, ada 2H2O ditambah dengan 2Cl- akan menghasilkan gas hidrogen. Kemudian ini 2OH- ditambah Cl2. Inilah hasil elektrolisis larutan NaCl menggunakan elektroda PT. Contoh pertama. Berikutnya, ada larutan AgNO3 dengan elektroda C.
apa yang kita perhatikan? Larutan itu ada airnya, elektroda C itu adalah elektroda inet. Maka elektroda inetnya tidak dipakai, larutan ada airnya. Kita selesaikan ionisasi dulu ya. AgNO3 menghasilkan Ag plus ditambah NO3 minus. Inilah yang terjadi di katoda. Ini kation terjadi di katoda. Katoda, lihat. Ag plus tidak terdapat pada golongan 1A, 2A, ALMN, maka yang mengalami elektrolisis di katoda adalah Ag-nya sendiri. Ag-nya sendiri. Reduksi menerima elektron, karena di sini 1 plus, maka di sini tambahkan 1 elektron, akan menjadi Ag. Ini yang di katoda. Kemudian yang di anoda, ini ada NO3 minus. Nah, ini merupakan sisa asam oksi. Ada NO3 min. Kalau sisa asam oksi, maka yang mengalami elektrolisis adalah air. Air kalau di anoda adalah seperti ini. H2O menghasilkan 4H plus tambah O2. Anoda itu melepaskan elektron. Dia terdapat oksidasi melepaskan elektron. Dia melepaskan 4 elektron. Andaikan katoda dan anoda, yang terjadi di katoda anoda sudah selesai. Tapi kalau mau diselesaikan untuk reaksi selesainya adalah ini saya kalikan 4 supaya elektronnya sama. Ini saya kalikan 4, ini saya kalikan 1 supaya elektronnya sama. Maka ini adalah 4, ini adalah 4, ini 4. Maka kalau seperti ini elektronnya bisa dicoret. Maka hasil reaksi elektrolisisnya secara total adalah seperti ini. Nih. 4Ag plus ditambahkan 2H2O akan menjadi 4Ag tambah 4H plus ditambah oksigen. Akan menghasilkan gas hidrogen, ada logam Ag, dan larutan ini bersifat asam. Oke. Lanjut. Untuk contoh nomor 3. Contoh nomor 3, ada leburan CaCl2 dengan elektroda PT. Yang kita perhatikan adalah, ini adalah suatu leburan. Kalau leburan berarti tanpa air, sehingga tidak ada pembandingnya. Kemudian ini inet, CPTAU termasuk inet, dia tidak ikut bereaksi. Maka leburan yang kita perhatikan. Kita ionkan dulu CaCl2, kalau kita ionisasi menghasilkan Ca2 plus tambah 2 Cl min. Maka di katoda adalah, karena tidak ada airnya, ini meskipun dia di golongan 2A, maka yang mengalami logam Ca-nya sendiri atau Ca-nya sendiri. Mari, Ca2 plus, karena dia reduksi menerima elektron, ini 2 plus, maka dia menangkapnya 2 elektron. Ini akan menjadi Ca. Kemudian yang di anoda, dia sendiri, anoda Cl min akan menjadi diatomik nih ya, Cl2. Di sini 2, ini tambah 2 elektron. Mau diselesaikan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Inilah leburan CaCl2 menggunakan elektroda PT. Berikut. Keempat. Lelehan CuSO4 dengan menggunakan elektroda Cu. Ini bisa suatu larutan saja ini ya. Ini larutan, Mas. Mbak. Ini larutan saja. Larutan CuSO4 dengan elektroda Cu. Yang kita perhatikan, larutan ada airnya, ini elektrodanya Cu. Ini tidak termasuk elektroda yang inet. Maka nanti kalau dia tidak inet, elektroda ini akan bereaksi di anoda. Maka kalau ini ada CuSO4, kita ionkan dulu menjadi
Cu2 plus tambah SO4 2- dengan elektroda Cu. Maka yang terjadi di katoda adalah Cu-nya sendiri karena dia bukan termasuk golongan 1A, 2A, ALMN, berarti Cu-nya sendiri. Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan di anoda, karena elektrodanya adalah Cu dan ini bukan inet, maka dia akan mengalami oksidasi di anoda Cu-nya sendiri. Ini Cu. Cu akan menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron. Ingat, anoda adalah oksidasi, dia melepaskan elektron. Nah, ini elektronnya bisa kita coret, kemudian Cu-nya itu bisa kita coret, begini. Maka hasil elektrolisisnya adalah Cu akan menghasilkan Cu. Ini berupa logam. Ya. Ini merupakan contoh dari pelapisan logam, yaitu antara Cu dilapisi oleh Cu. Ini contoh dari sel elektrolisis, pelapisan logam. Berikutnya, contoh nomor 5 akan diberikan BaSO4 dengan menggunakan elektroda C. Maka larutan ada airnya, elektroda C inet, berarti tidak ikut bereaksi. Kita BaSO4 akan diionisasi dulu, menghasilkan ini Ba-nya 2 plus, SO4-nya 2-. Di katoda, Ba2 plus itu termasuk golongan 2A. Maka kalau golongan 2A yang mengalami elektrolisis di katoda adalah air. Air kalau di katoda menghasilkan, katoda menerima elektron ya, akan menghasilkan H2 tambah 2OH-. Sedangkan di anoda, ini merupakan sisa asam oksi, maka di anoda juga air. Ini 2H2O akan menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Kalau mau reaksi secara utuh, secara selesai gitu ya, maka 2 elektron ini 4 elektron, ini perlu dikalikan 2, ini dikalikan 1 supaya elektronnya sama bisa kita coret nanti. Maka ini saya kalikan 2 menjadi 2, saya kalikan 2 menjadi 4, ini 2, ini 4. Maka elektronnya sama kita coret, begini. Nah, kemudian ini 4 ya, ini 4. Nah, maka hasilnya adalah ini 4H2O dan 2H2O menjadi 6H2O. 6H2O. Ini akan menjadi 2H2. Ini saya jadikan 1 ya. Ditambahkan O2. Ini akan menjadi 4H plus tambah 4OH-. Sementara kita tahu H2O itu adalah H plus tambah OH-. Kalau ada 4H plus dan 4OH-, ini adalah 4H2O. Nah, kalau ini 4H2O dengan 6H2O, maka ini bisa kita coret begini. Ini kalau 6, 4 ini berarti menjadi 2. Maka hasil akhir dari elektrolisis BaSO4 adalah 2H2O menjadi 2H2 tambah O2. Semoga beberapa contoh yang kita sampaikan tadi menambah pemahaman untuk reaksi elektrolisis. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat. Sehat semuanya. Terima kasih.